الحمد لله ذي الجلال والإكرام الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان ونور قلوبنا بالقرآن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي على النجوم والكواكب العظام وعلى آله وأصحابه الكرام بدور التمام وسموم دين الإسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله ذو لا شريك له ولا مثيل له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، عباد الرحمن، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh yang diharamkan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, hendaklah diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala sah bersumpah dengan apapun yang Ia kehendaki di antara makhluknya. Dalam surat Al-Asr, Allah Ta'ala bersumpah dengan Al-Asr yang artinya masa, sebagaimana ditafsirkan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Allah bersumpah demi masa bahwa setiap manusia itu merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Inilah sifat para hamba Allah yang saleh, yang mengamalkan pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melaksanakan perintah-perintahnya. Mereka giat mempelajari ilmu agama dan sungguh-sungguh dalam mengamalkannya, terutama para sahabat yang awal-awal masuk Islam atau as-sabiqunal awwalun yang dipuji oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Yang artinya, dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Surat At-Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa Ia ridha kepada mereka karena mereka telah percaya dan beriman, belajar dan beramal, memberi dan menerima nasihat. Oleh karenanya sudah selayaknya kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah sepantasnya kita meneladani para sahabat yang mulia yang saling menasihati karena Allah. Sahabat yang satu menjadi cermin bagi saudara muslim lainnya. Ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Jika ia melihat aib atau kekurangan pada saudaranya, ia bersegera memberikan nasihat kepadanya dalam rangka mencari ridha Allah. Di pihak lain, sahabat dinasihati juga tidak enggan menerima nasihat karena ia tahu bahwa nasihat itu sangat bermanfaat bagi dirinya. Salah seorang ulama salaf berkata, "In ra'aita man yadulluka ala uyubika fatamassak bi adyali." Yang artinya, jika engkau mengetahui ada orang yang menunjukkan kepadamu aib-aib dan kekurangan-kekuranganmu, maka berpeganglah kepadanya. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, "Rahimallahu mar'an ahda ilayya uyubi." Artinya, semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan kepadaku aib-aib dan kekurangan-kekuranganku. Para sahabat yang mulia, ketika salah seorang di antara mereka bertemu dengan yang lain, mereka berjabat tangan dengan muka yang ceria dan tersenyum.
Lalu mereka membaca surat Al-Asr karena nilai-nilai agung dan mulia yang terkandung dalam surat ini. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Qulna liman? Qala sallallahu alaihi wasallam, "Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina 'ammatihim." Yang artinya, agama memerintahkan nasihat berbuat kebaikan. Ditanyakan kepada Nabi, kepada siapa? Nabi menjawab, kebaikan kepada Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan kepada kaum muslimin secara umum yang bukan pemimpin. Hadis riwayat Muslim. Al-Hafidh Abu Amr Ibnu As-Salah memberikan penjelasan mengenai hadis ini sebagaimana dikutip oleh Ibnu Rajab sebagai berikut. Nasihat adalah kata yang padat makna, mencakup tindakan penasihat terkait yang dinasihati dengan berbagai macam kebaikan dalam kehendak dan perbuatan. Nasihat terkait dengan Allah adalah dengan mentauhidkannya, menyifatinya dengan sifat-sifat kesempurnaan dan keagungan yang layak baginya, mensucikannya dari hal-hal yang tidak layak baginya, menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat kepadanya, melakukan berbagai ketaatan kepadanya, dan perkara-perkara yang dia cintai dengan penuh ikhlasan, mencintai dan membenci karenanya, mengajak serta mendorong orang lain kepada ini semuanya. Nasihat terkait dengan kitab Allah adalah mengimaninya, mengagungkannya, mensucikannya, membacanya dengan benar, tunduk kepada perintah-perintah dan larangan-larangannya, memahami ilmu-ilmu dan hikmah-hikmahnya, merenungkan ayat-ayatnya, mengajak orang kepadanya, menjaganya dengan menolak upaya penyelewengan orang-orang yang ekstrim dan upaya penistaan orang-orang kafir atau ateis terhadapnya. Nasihat terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan beriman kepadanya dan ajaran yang dibawanya, memuliakan dan mengagungkannya, berpegang teguh dengan ketaatan kepadanya, menghidupkan dan menyebarkan sunnahnya, memusuhi orang yang memusuhinya dan memusuhi sunnahnya, mencintai dan berpihak kepada orang yang mencintainya dan mencintai sunnahnya, berakhlak dan beradab dengan akhlak dan adabnya, serta mencintai keluarga, keturunan dan para sahabatnya. Nasihat terkait dengan para pemimpin kaum muslimin adalah membantu mereka dan menasihati mereka dalam kebenaran, memperingatkan dan mengingatkan mereka dengan lemah lembut, tidak memberontak kepada mereka, mendoakan mereka agar diberi taufik oleh Allah, serta mengajak orang lain melakukan ini semua. Nasihat terkait dengan kaum muslimin secara umum yang bukan pemimpin adalah membimbing mereka kepada hal-hal yang membawa kemaslahatan dan kebaikan bagi mereka, mengajarkan kepada mereka urusan agama dan dunia, menutupi keburukan-keburukan mereka dan menyempurnakan kekurangan-kekurangan mereka, membela dan melindungi mereka dari musuh, tidak dengki dan iri terhadap mereka, mencintai untuk mereka apa yang dicintai untuk dirinya sendiri, dan membenci untuk mereka apa yang dibenci untuk diri sendiri, dan hal-hal semacamnya. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara contoh nasihat adalah apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i seperti yang diceritakan dalam Syiar A'lam An-Nubala dan lainnya berikut ini. Imam Syafi'i menjadikan Muhammad bin Abdul Hakam seperti layaknya saudara sendiri. Imam Syafi'i begitu mencintainya, dekat dengannya dan penuh perhatian terhadapnya. Muhammad ini juga mulazamah kepada Syafi'i, mendalami ilmu fikih dan berbagai ilmu kepadanya, bermadhab dengan madhabnya dan banyak berbuat baik kepadanya. Melihat kesungguhan mahabbah dan persaudaraan antara keduanya, banyak orang mengira bahwa Imam Syafi'i akan menyerahkan halaqah ilmunya di Masjid Jami' Amr bin As setelah ia wafat kepada Muhammad bin Abdul Hakam. Pada saat Imam Syafi'i sedang sakit menjelang wafatnya, dan pada waktu itu Muhammad bin Abdul Hakam
tengah berada di dekat kepala Imam Syafi'i sehingga mudah untuk menunjukkannya, dikatakan kepadanya, kepada siapakah kami belajar setelah Anda, wahai Abu Abdullah? Imam Syafi'i rahimahullah menjawab, belajarlah kalian kepada Abu Ya'qub Al-Buwaiti. Al-Buwaiti adalah murid terbesar Imam Syafi'i dan dinilai oleh Imam Syafi'i lebih alim dan lebih utama. Karenanya Imam Syafi'i melakukan nasihat dan berbuat baik terkait dengan Allah Azza wa Jalla dan kaum muslimin, dan tidak melakukan mudahana atau melakukan kesalahan untuk menjaga hubungan dengan orang tertentu. Imam Syafi'i tidak lebih mementingkan ridha makhluk daripada ridha Allah. Ia mengarahkan orang-orang untuk belajar kepada Al-Buwaiti dan lebih memilihnya daripada Muhammad bin Abdul Hakam. Hal itu dikarenakan dalam penilaian Imam Syafi'i, Al-Buwaiti lebih layak mengajar, lebih dekat kepada sikap zuhud dan wara, cepat meneteskan air mata, kebanyakan hari-harinya diisi dengan zikir dan mengajarkan ilmu, dan malamnya kebanyakan diisi dengan tahajud dan membaca Al-Quran. Imam Syafi'i juga mempercayai Al-Buwaiti untuk berfatwa dan mengarahkan orang yang meminta fatwa kepadanya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, demikian khutbah singkat pada siang hari ini yang penuh keberkahan, semoga bermanfaat dan membawa barakah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. وتقبل الله منا ومنكم تلاوته وإنه هو السميع العليم. وأقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين، وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وبطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين.
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر